Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kamila. Saya di sini sebagai host Interlude Intermission. Pada kesempatan hari ini, saya akan mengulik apa itu good design di Indonesia dan juga blind spot apa sih yang bisa kita minimalisir ketika mendesain. Oke, pada kesempatan ini saya akan mewawancarai narasumber yang sangat top di bidangnya, yaitu Pak Bobby Alexander Yadi sebagai CEO di PT Interlude Indonesia yang sangat ahli di bidangnya selama 17 tahun bergelut di bidang ini. Oke, langsung saja mari kita sambut Pak Bobby. Oke, mari Pak Bobby. Bagaimana kabarnya? Baik kabarnya. Oke. Kalau gitu Pak Bobby selama 17 tahun itu Pak Bobby sudah mengerjakan apa aja ya Pak? Jadi selama 17 tahun itu kan saya mulai berpraktek sebagai konsultan. Kita banyak mengerjakan rumah tinggal. Jadi sebagian besar memang proyek kita itu rumah tinggal. Terus mulai ada commercial building seperti office, klinik, dan lain-lain. Oh, banyak ya Pak ya? Mungkin karena tema kita good design ini di dalam proyek-proyek yang Bapak kerjakan selama bertahun-tahun itu apa sih Pak yang bisa kita ketahui ilmu dari Bapak selama 17 tahun itu? Good design dalam hal apa nih? Dalam hal mungkin taste desainnya atau menghidupkan suasananya atau mungkin desain apa sih yang cocok di iklim atau cuaca di Indonesia ini kan tropis ya Pak di sini gitu sih Pak. Oke, kalau kita bicara good design berarti kan kita mencoba merancang sesuatu yang memang proper untuk ada di tempatnya. Jadi kalau kita di Indonesia memang iklimnya kan iklim tropis. Nah kita perlu memikirkan beberapa hal yang tepat di lingkungan tropis ini. Jadi seperti curah hujan, kelembapan udara. Nah kadang-kadang mungkin ada hal-hal seperti itu tuh kita sering lupa. Jadi dalam merancang mungkin beberapa teman-teman sering fokus pada visualisasi. Nah justru kadang melupakan hal-hal yang terkait dengan thermal, dengan curah hujan, contoh bentuk atap. Bentuk atap seperti apa yang paling tepat di daerah tropis, seperti itu misalnya. Dan sebetulnya banyak sekali sih hal-hal seperti itu, banyak yang harus jadi pertimbangan buat kita sebagai seorang arsitek. Oh, itu dalam dunia arsitek ya Pak? Ya. Kalau dalam interior sendiri Pak, mungkin kan Bapak ada tips-tips lain atau ilmu lain yang bisa Bapak bagikan ke kita-kita yang awam ini Pak? Kalau dibilang awam, Kamila ini kan backgroundnya interior designer. Nah, kita bisa bertukar pikiran nih, Mila. Jadi, sebagai seorang arsitek, tentu kita juga nggak bisa mengatakan kita sempurna di semua disiplin ilmu itu. Kita kan perlu merangkul konsultan struktur, juga konsultan interior, waktu kita membuat satu rumah supaya desain itu menjadi apa saya bilang holistik gitu. Jadi untuk membuat satu desain yang komprehensif, yang holistik menyeluruh, nah itu kita perlu mempersiapkan ruang buat semua teman-teman konsultan yang lain itu bisa berkarya dengan baik. Jadi jangan kita sebagai arsitek kita mendesain hanya bangunan, kemudian kita nggak peduli akan interiornya. Karena kita merasa itu urusan orang interior. Saya bukan orang interior, saya arsitek. Nah, justru itu kesalahan yang harus kita minimalisir lah, seperti itu. Justru kita harus merangkul apa yang menjadi kebutuhan teman-teman di interior terhadap satu ruang itu. Nah, kita wajib mengakomodir. Jadi misalnya Kamila mendesain satu ruang, living room, atau katakan sebuah kamar. Nah, kebutuhan-kebutuhan di situ yang kita sebagai arsitek harus mencoba memahami. Setidaknya walaupun kita nggak fokus pada detail interior seperti furniture dan lain-lain, nah kita bisa memahami konteks ruangnya mau dibawa seperti apa. Jadi kita bisa sesuaikan kebutuhan ruangnya. Apalagi kalau rumahnya sudah dibangun. Kan mungkin Kamila sering dengar misalnya rumah kita desain, seorang arsitek mendesain, kemudian dibangun, kemudian didesain lagi oleh interior. Waktu mau dikerjakan interiornya, banyak yang dibongkar. Jadi bangunannya banyak yang dibongkar, plafon, titik-titik lampu, elektrikal banyak yang berubah.
Nah itu kalau kita bisa sadar akan hal seperti itu, kita perlu berkolaborasi dengan interior. Mungkin itu kan bisa diminimalisir ya. Gitu. Dengan caranya apa tuh Pak? Mungkin bisa dibagikan? Memang sharing? kita sebagai seorang arsitek perlu juga banyak memahami tentang interior. Jadi walaupun kita nggak wajib paham menguasai detail-detail interior, tapi kita ya harus menambah wawasan kita supaya waktu kita merancang ruang kita bisa menyiapkan ruangan yang layoutnya, ukurannya sudah ukuran bersih dalamnya itu memang kita udah sesuaikan untuk interior. Jadi nggak salah, terutama posisi pintu, jendela, posisi lighting. Nah itu kita sudah pertimbangkan. Jadi jangan pernah mendesain ruangan kosong tanpa ada layout. Kadang-kadang pernah arsitek misalnya mendesain satu denah nggak ada layoutnya dalamnya, yang isi biar orang interior aja. Kita yang penting ada temboknya aja sama pintu. Nah justru kita harus mempelajari bagaimana menata ruang dalamnya itu, gitu. Tergantung aktivitas juga Pak ya? Betul. Nah itu juga harus kita pahami waktu kita mendesain. Kalau kita mau betul-betul tepat sasaran, kita kan harus mempelajari usernya ya. Siapa yang menggunakan, terus fungsionalnya, alurnya, sirkulasinya mau dibuat seperti apa, gitu. Dengan kita memahami hal seperti itu jadi kesalahan-kesalahan jadi lebih minim ya. Oke. Baik. Kalau biasanya kan setiap kita membangun atau mengerjakan proyek itu kan pasti kan ada ini ya Pak ya, blind spotnya itu ya Pak. Itu mungkin bisa dibagikan Pak tipsnya gimana sih Pak? Blind spot itu. Blind spot, bagus nih kata-katanya blind spot. Jadi blind spot itu berarti hal-hal yang sering kelupaan gitu ya, hal-hal yang sering kita kelewat waktu kita mendesain. Mungkin kita nggak berniat berbuat salah itu, tapi sering ke skip. Nah, kalau saya melihat gini, seringkali kita itu berfokus pada visualisasi 3D. Jadi kita menganggap desain yang bagus itu yang 3D-nya bagus. Padahal kan nggak juga ya Pak ya? Nah, padahal nggak juga. Selama kita memang bisa membuktikan ruang yang kita buat itu memang betul-betul berkualitas. Nah, tetapi untuk sampai ke sana memang butuh butuh experience. Kalau kamu bisa membuat satu ruang yang kamu yakin nih, kalau ruang ini dibangun sesuai desain kamu, ruangannya jadi nyaman. Misalnya seperti itu. Bukan cuma bagus di gambar. Karena pada dasarnya kita menolong dan kita adalah problem solver. Kita menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan ruang yang dibutuhkan klien istilahnya. Dia butuh satu ruang dengan berbagai aktivitas, dengan berbagai permasalahan yang harus kita selesaikan. Kita jawab melalui gambar. Nah, kalau kita hanya beranggapan yang penting gambar bagus, 3D-nya bagus. Nah, dia lihat kan 3D-nya, wah 3D bagus banget. Tapi begitu dibangun, kok ruangannya seperti ini ya? Kok kayaknya nggak nyaman ya? Kok pengap ya ruangannya? Kok sempit ya? Kok kayaknya nggak enak nih? Terus apalagi tadi kita diskusi tentang interior. Kok interior dalamnya nggak ada hal-hal yang saya butuh di ruangan itu? Kita salah meletakkan kompartemen misalnya. Jadi gagal total gitu. Istilahnya ruangnya salah, interiornya juga udah salah. Jadi orangnya waktu di dalam di 3D-nya bagus, tetapi waktu dia gunakan ruangannya, kok kayaknya nggak pas nih gitu. Nah itu yang seringkali kita lupa. Jadi satu blind spot. Kita merasa kalau kita udah mendesain, kita udah merancang, 3D-nya di render sudah bagus, kita presentasi dengan percaya diri gitu. Kita lihat customer juga mungkin awam. Klien itu kan awam karena dia lihat gambar bagus, dia nggak langsung bisa merasakan ruangannya akan seperti apa kalau dibikin. Bahkan kadang-kadang ada yang, Pak nanti dulu deh desain interiornya, saya pengen lihat dulu ukuran ruangnya kayak apa. Kalau udah dibangun, saya baru kebayang tuh Pak, soalnya saya kalau ruangannya belum dibangun, saya nggak kebayang cukup luas gak ya, atau terlalu sempit gak ya untuk aktivitas itu. Kadang-kadang ada yang seperti itu kan. Nah itu jadi salah satu blind spot, kalau kita terlalu berfokus kepada visualisasi 3D. Kemudian mungkin blind spot yang lain, bocor misal atau rembes. Bocor dan rembes itu misalnya masalah iklim. Kita tahu di wilayah di Indonesia ini kan curah hujannya kan tinggi sekali. Jadi bentuk-bentuk atap kita harus sebisa mungkin tuh menyesuaikan. Jadi jangan semuanya biar gampang
dak beton semua. Padahal kan nggak bisa kayak gitu ya Pak. Iya, padahal kita harus memikirkan dengan full dak beton seperti itu akan lebih panas ruangannya, kemudian mengatur derajat kemiringan supaya tidak bocor akan lebih susah. Kualitas beton yang kita harapkan untuk stabil supaya tidak retak juga kan perlu dijaga. Tetapi kalau misalnya dengan bentuk atap pelana, atap yang memang menyiapkan untuk curah hujan tinggi dengan sistem pembuangan yang benar, harusnya hal seperti itu bisa diminimalkan. Kedua, mungkin yang lanjutannya masalah termal. Karena di sini kan cukup panas. Kadang kita merasa, dulu orang selalu bilang pengen cross ventilation. Jendela yang banyak biar ada sirkulasi udara. Nah, kita asal taruh tuh jendela. Pokoknya yang penting jendelanya banyak. Jendelanya banyak, bukaan kaca kan juga perbandingan rasio antara kaca dan bata kan jadi besar kan. Nah, sedangkan kita kan mataharinya kan di sini baterainya kuat sekali mataharinya kan. Jadi panas rumahnya. Jadi kita nggak sadar, kita pikir yang masuk udara. Tetapi kan cahaya matahari yang panas juga masuk. Nah, itu yang kita suka lupa. Nah, bagaimana mensiasati hal itu? Nah, bisa dengan mengatur bukaan seperlunya yang memang kita perlu untuk cross ventilation, atau mengatur dengan menutup sebagian dengan shading, dengan elemen peneduh. Supaya istilahnya gini, udaranya masuk, tapi panasnya kita redam. Seperti itu. Dan banyak hal sih. Gitu. Tapi kalau misal dari material itu juga bisa mempengaruhi nggak sih Pak? Kayak suhunya misalkan lebih adem mungkin, itu bisa nggak sih Pak? Bisa, beberapa material tertentu kan bisa lebih menolak panas. Contoh gini, seperti cat tembok mungkin yang berwarna lebih cerah, warna putih lah misalnya, dengan cat tembok warna hitam. Kamu hitamin semua itu rumah fasadnya, dibanding yang rumah fasadnya putih. Tentu yang hitam itu akan lebih menyerap panas. Itu dari segi warna misalnya ya, dan pengaruh kualitas cat. Pengaruh kaca juga bisa. Jadi ada kaca-kaca tertentu yang memang dia bisa menahan panas. Kemudian tadi bentuk atap beton dengan atap genteng biasa yang disiapkan untuk sirkulasi pembuangan hawa panas misalnya, dan beberapa material yang lain. Itu pengaruh juga memang. Seperti itu. Oke, baik. Tadi kan kita membahas soal blind spot dan juga good design ya Pak di Indonesia. Nah, kalau untuk klien ini kan masih banyak yang awam nih Pak. Gimana sih kalau misalkan ngadepinnya kayak dia nih kayak saya nih pengen desain ini loh Pak, gitu. Masih kekeh. Padahal kan kalau di realita dan lapangannya kan, wah nggak bisa nih kalau kita terapin sesuai kemauan ownernya. Contoh seperti itu Pak. Jadi dalam hal itu kita jadi drafter. Ya. Sering kali arsitek ini merangkap jadi drafter. Jadi klien itu seperti sudah tahu, oh saya pengennya seperti ini. Kamu tinggal gambarin aja yang saya mau, kan gitu. Padahal mungkin secara visual dia tahu apa yang dia suka secara preferensi desain ya. Kita sebut di sini preferensi desain itu untuk hal-hal yang sifatnya estetika. Dia suka warna apa, itu kita susah bantah tuh. Ya, walaupun untuk warna-warna tertentu, kalau kita telaah itu juga ada kajiannya tersendiri ya, filosofinya dan skema warna. Tapi kan ada orang-orang tertentu yang pokoknya mau rumahnya gimana, saya nggak suka warna ini, dia udah kasih. Itu bicara tentang preferensi desain. Saya suka modelnya ini, saya nggak mau model klasik, saya pokoknya sukanya yang modern misalnya. Tetapi kita juga nggak bisa menerima mentah-mentah klien suka seperti ini, lalu kita draft, kita bikin persis, kita ubah-ubah dikit gitu. Jadi di sini kita hanya seperti drafter. Padahal yang lebih susah itu bukan tentang image reference itu, tetapi menjawab permasalahan mereka. Yang sebetulnya mereka butuh tuh apa? Yang tinggal berapa orang, aktivitas apa yang terjadi di dalamnya, terus kadang cross aktivitas apa yang bisa terjadi di saat bersamaan di dalam rumah itu, sehingga kita perlu memisahkan yang mana di lantai 1, yang mana di lantai 2. Hal-hal seperti itu tuh mungkin untuk orang awam kan dia nggak kepikiran, atau memang dia tidak berpikir ke sana. Ya, nah tugas kita tuh masuk ke area itu.
Jadi kita sebetulnya ya, beban arsitek itu sekali lagi bukan di mengakomodir gambar atau referensi-referensi yang dibawa oleh customer yang Pak, saya mau desain seperti ini, pokoknya modelnya kayak gini ya. Oke, kita tampung itu sebagai satu ide desain mereka dan dia suka seperti itu. Kita udah tahu, customer ini suka yang kurang lebih style seperti ini. Tapi style itu satu hal. Hal yang lain kan banyak sekali. Nah, itu yang kita tuh, mereka butuh arsitek tuh di mana. Jadi kita menunjukkan kalau kita itu sebagai seorang arsitek yang berpikir, problem solver. Arsitek itu menyelesaikan masalah. Betul. Jadi meminimalisir blind spot tadi ya Pak, balik lagi. Betul, karena mereka kan tidak betul-betul tahu apa yang sebetulnya mereka butuhkan di dalamnya. Betul. Sampai kita istilahnya mengulik aktivitas dia, mengulik kebiasaan-kebiasaannya, bahkan maaf kadang-kadang sampai segala hal privasinya. Istilahnya gini deh, saya bilang privacy, sampai tempat di mana dia taruh berangkas saja kita bisa tahu kan. Iya, betul. Sebagai seorang arsitek, orang lain nggak boleh tahu, tapi kita bisa tahu loh tempat dia taruh berangkas di mana. Kebiasaan-kebiasaan dia, misalnya saya ada satu desain misalnya di kamar mandi ada pasang TV. Artinya kan dia butuh kebiasaan tertentu kan, sambil aktivitas tertentu dia butuh sambil nonton. Buat kita kadang kebiasaan ini beda sama orang lain. Buat orang lain tabung ngapain gitu. Tapi buat dia itu sesuatu yang dia nyaman. Nah, kita sampai sedalam itu loh menggali aktivitas karena itu memang kebutuhan dia. Dia memang butuh dan itu kan nggak bisa kita salahin. Ngapain Pak di kamar aja sekarang udah nggak pasang TV, kenapa di kamar mandi pasang TV? Loh, tapi itu satu kebiasaan yang kita perlu akomodir. Nah, hal-hal seperti itu kita bisa jawab gitu. Mungkin kan Bapak ini kan 17 tahun nih berpengalaman ya Pak ya. Ada nggak sih Pak kayak selama pengerjaan proyek itu yang berkesan selama Bapak ngerjain, entah itu dalam segi problemnya dan juga mungkin apa ya ilmunya dari yang kita ternyata kalau kayak gini jadi kayak gini ya, jadi kayak ilmu baru, insight baru gitu loh Pak. Ada nggak sih Pak? Gini ya, kita di dunia arsitektur itu ilmu itu menurut saya ya nggak akan pernah ada cukupnya. Jadi nggak ada mentoknya. Istilahnya 17 tahun lalu pertama kali saya mendesain rumah waktu baru lulus, pertimbangan kita terhadap desain mungkin baru A, B, C, D, baru beberapa hal yang saat itu dulu saya anggap penting. Kemudian seiring dengan bertambahnya pengalaman, kita mulai melihat hal-hal yang lain. Kita baru mulai menimbang misalnya bagaimana mendesain ruang bukan hanya soal organisasi ruang, program ruang, tapi mulai masuk ke bagaimana ruang itu bisa menjadi bisa memberi experience, pengalaman, atau ada filosofi tertentu. Jadi kita menggali klien tersebut, kita lihat nih, karakter orang itu seperti apa. Kita coba tuangkan di dalam satu desain. Jadi desain kita itu punya makna. Jadi ada satu ruang yang ada filosofi tertentu yang kita coba tuangkan di situ. Dan saya mulai menggali hal-hal seperti itu sekarang. Jadi ilmu itu terus berkembang. Yang paling menarik itu misalnya gini, kalau kita dikasih kebebasan mendesain sebagai seorang arsitek yang boleh berkreasi dengan bebas ceritanya ya. Jadi idealisme kamu tuh boleh lebih explore di situ, yang nggak disetir dengan gambar-gambar yang sudah ada pakemnya. Saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini gitu. Tapi yang kita lihat tuh kita mau kasih satu ruang yang seperti apa nih. Begitu dia masuk living room, filosofinya seperti apa, yang cocok untuk karakter suami istri ini misalnya seperti apa, atau yang cocok untuk anaknya seperti apa. Itu jadi satu tantangan ya buat saya. Jadi dan itu setiap berbeda project itu tantangan itu berbeda, karena kita nggak akan pernah mendesain hal yang sama. Usernya kan beda. Contoh gini, saya pernah mendesain satu rumah nih yang sengaja rumahnya saya nggak tempelin sama dinding tetangga misalnya. Kita ada kasih satu ada ruang peralihan, jadi dindingnya itu nggak nempel. Kenapa? Karena misalnya keluarga ini kalau ngomong nih, kalau ngobrol keras, bersemangat lah gitu ya. Ceritanya kalau ngobrol itu memang tipikalnya suka nada tinggi. Apalagi anaknya misalnya masih kecil-kecil, kan ibu-ibu kan kalau mendidik anak kan tahu sendiri kan ya. Nah seperti itu. Jadi
itu muncul jadi satu ide kita, wah jangan sampai nanti waktu dia lagi diskusi dengan anaknya dengan nada yang agak tinggi, tetangga semua dengar. Gitu. Jadi kita agak sedikit pisahin nih, misalnya ruangnya kita ada kasih sedikit area yang berbeda dengan yang tetangga. Nah, kadang gini, hal seperti itu kita nggak perlu jelasin kan ke klien, kan nggak mungkin kita bilang, Bu karena ibu demen teriak-teriak, makanya ruangnya saya geser sedikit ya supaya tetangga nggak marah. Kamu kan nggak perlu menjelaskan hal seperti itu. Tetapi kalau kita menjadi seorang arsitek yang memang niatnya kita menyelesaikan masalah dan menjadi problem solver lah buat mereka ya, dan membuat desain yang kita bilang baik tadi. Nah, nggak perlu kamu ungkap pun, waktu dia pakai ruangannya dia kan berasa tuh, oh iya ya, selama gue di sini tetangga nggak ada yang komplain nih. Padahal dia kalau ngomong nih misalnya suka agak keras seperti itu misalnya. Itu hanya salah satu contoh. Terus misalnya ada satu customer yang saya gini, dia tuh suka menjamu orang. Jadi siapa aja dijamu lah istilahnya gitu. Komunitasnya banyak banget. Komunitas dia, komunitas suaminya. Jadi selalu tamu diajak makan di rumah, dibikin makan. Memang orangnya itu ramah sekali. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang arsitek? Berarti kamu buat satu ruang yang agak luas kapasitasnya. Karena itu menjadi, kamu menjawab dia, feeling needed dia. Jadi menjadi terpenuhi. Menjadi orang yang dibutuhkan nih. Dia rasa dibutuhkan oleh masyarakatnya gitu, istilahnya oleh komunitasnya. Dia bisa menerima banyak orang di situ dan dia bisa menunjukkan ke orang-orang kalau dia orang yang very welcome. Nah, itu kan kamu mewujudkan di dalam ruang. Jadi dia bisa masak, dia bisa aktivitas di situ, dia bisa undang orang dan ruangannya agak lega di area yang itu. Mungkin untuk ruang yang lain buat dia kamar, saya nggak perlu terlalu besar, saya ala kadarnya aja. Tapi ada lain orang yang misalnya, saya kebiasaannya di kamar itu selalu sambil kerja. Berkali-kali saya buat coba ruang kerja yang lain, tetap kerja di kamar. Dan kerja di kamar mengganggu pasangannya misalnya. Kamu kan berarti harus menyelesaikan masalah itu. Gimana caranya dia di kamar, suaminya bisa sambil kerja, tapi istrinya bisa tidur nyenyak. Tanpa harus dipisahin kalau mau kerja, papa ke ruang lain. Nah, istilahnya seperti itu ya. Jadi dia tetap bisa tidak tertolak, tapi juga terakomodir kebutuhannya. Nah, bagaimana ruangnya tuh? Kamu bentuk seperti apa? Pencahayaannya berarti terpisah antara yang area kerja dengan yang area kamar. Dibikin agak sedikit kedap, posisi ruangnya, layoutnya. Nah, itu butuh arsitek. Waktu kita berpikir seperti itu kan tidak bisa kita cuma merancang satu ruang yang pokoknya luas nih. Ya nanti aja baru diatur deh posisi ranjangnya di mana, tinggal taruh aja ranjang sini, meja di sini. Nah, hal seperti itu yang kembali lagi tadi awal kita ngobrol blind spot. Karena kita nggak terpikir atau bahkan nggak peduli. Itu bahaya banget ya. Maksud saya kalau kita sebagai seorang arsitek harus lebih peka. Itu harus lebih peka. Jadi kalau paham, mengerti. Betul. Itu tuh seperti orang pacaran saya bilang ya. Jadi pendekatan ke klien itu ya, kita harus belajar bentuk relationship. Yes, itu relationship. Karena kamu masih tahu kebiasaan-kebiasaan dia. Dan kamu harus jadi orang yang dipercaya sampai dia mau ngomong kan? Betul. Gitu. Kan ada hal-hal yang dia juga antara ngomongnya juga malu, mungkin sungkan atau apa, tapi sampai dia bisa terbuka mengutarakan semua kebiasaan dia. Ada yang gini loh, misalnya, Pak, saya bisa gak ranjangnya itu saya dipisah nih? Maksudnya gimana pisah ranjang? Oh enggak, maksudnya ranjang itu jangan benar-benar nempel nih, digabungin tapi ranjangnya satu. Kenapa? Soalnya suaminya misalnya kalau ngorok kenceng, supaya nggak ganggu. Itu tuh hal yang buat saya itu common loh. Maksudnya supaya nggak, istilah gimana ya, supaya mereka juga nyaman kan tinggal, dan kita bisa menyiasati hal-hal seperti itu. Ada yang pas saya mau kamar utama saya besar, ranjangnya itu kalau bisa 4 meter. Wih, yang tidur berapa orang? Tapi kan kita perlu tahu kan, kenapa dia butuh ranjang besar? Oh, anak-anak saya masih kecil. Jadi satu ranjang. Betul. Anak-anak saya ada yang 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Kalau masih suka nih, waktu tertentu ngumpul tidur rame-rame gitu. Nah kan kamu harus bikin satu ruang yang
bisa nih di extend seperti itu kan. Jadi satu ruangnya besar, bisa ditambahin kasur jadi agak lebih besar seperti itu. Kalau kita salah desainnya kan, akhirnya keinginan seperti itu nggak akan tercapai tuh. Ya, kita salah desain rumah ternyata. Jadi kamarnya semua serba nanggung ukurannya. Jadi waktunya mau tidur lagi sama-sama quality time dengan anaknya nggak bisa terakomodir. Ya itu sih maksud saya, kenapa kita penting ya mendalami seperti itu dengan klien. Itu jadi hal-hal yang menarik. Jadi kalau diceritain banyak banget lah pengalaman-pengalaman project seperti itu. Karena kita pun harus paham kemauan klien juga sih ya Pak. Betul. Dan menariknya kan, ini saya baru bahas misalnya yang soal arsitek ya dengan pengalaman kita. Mungkin Camilla juga sebagai desainer interior nih, kamu kan pasti ada tantangannya sendiri kan? Betul. Iya, kadang-kadang ada orang yang misalnya gini ya, suami istri, yang satu suka warna biru, yang satu suka warna putih misalnya. Tapi di kamar tidur utama mau seperti apa tuh? Nah, kamu kan mesti Pintar-pintar mengulik dan juga mengawinkan dua warna itu. Iya. Bisa kan, Pak? Iya, bagaimana supaya dua-duanya bisa happy di situ? Nggak semuanya kok jadi biru banget semua begini. Atau yang satu misalnya dia sukanya industrial, agak lebih maskulin gitu. Yang ayahnya lebih suka yang maskulin, gelap, abu-abu, lampunya juga remang kuning. Istrinya sukanya yang putih, terang banget gitu, nggak mau yang gelap-gelap begitu. Nah bagaimana tuh menurut kamu bagaimana menyiasati yang kayak begitu? Kita membuat konsep baru sih Pak. Jadi ada di interior kan ada beberapa konsep. Itu di beberapa konsep itu kita kawinkan, bisa menghasilkan konsep sesuai klien tadi, permasalahan klien tadi. Contohnya seperti itu. Misalkan tadi kan maskulin ya Pak, sama feminim. Itu bisa digabungkan dalam dua konsep itu. Jadi dalam satu konsep. Jadi kayak new konsep lah. Dari situ sih. Bisa. Jadi, kadang hal seperti itu kan bisa keinginan yang berbeda, tapi kamu bisa mencari titik tengahnya kan, seperti itu kan. Jadi dua-duanya merasa kebutuhannya sama-sama diterima nih. Betul. Kita bukan jadi wasit yang enggak Pak, yang gitu. benar Ibu. Enggak Bu, yang benar Bapak. Nah, kita nggak bisa begitu. Kita harus netral. Walaupun kadang-kadang kan klien kadang-kadang nanya, mereka sudah berdebat, kemudian nanya, menurut Bu Camilla, yang mana yang lebih benar? Wah, itu kan pertanyaan yang kita kayak di todong pistol gitu kan. Bingung jawab apa ya? Bingung jawab apa? Nah, gitu. Kita harus sebijak mungkin menjawab. Kita nggak boleh menyudutkan salah satu karena ini dua-dua sama-sama punya taste yang harus saya hargai nih. Gitu. Nggak ada yang salah. Cuma bagaimana menempatkannya. Jangan sampai komposisinya kurang pas sehingga dua-duanya malah nggak terjawab kebutuhannya. Seperti itu. Oke, baik. Tadi kan Bapak menyebutkan filosofi dalam mendesain ya Pak. Nah, dalam good design ini apa sih Pak yang biasa Bapak tonjolkan dalam proyek-proyek Bapak ini? Filosofinya apa biasanya ditonjolkan? Entah dalam arsitektur atau interior, biasanya apa itu Pak? Kalau filosofi gini, saya suka misalnya kita banyak mendesain ruangan yang simple ya. Jadi kalau kita membuat satu ruang yang lebih simple, lebih hening, terus dia lebih istilahnya lebih nature ya, lebih berkenaan dengan alam seperti itu. Orang di situ tuh lebih merasakan healing. Nah, saya tertarik gini. Satu filosofi desain, misalnya kalau kamu suka karya-karyanya Tadao Ando, itu bisa menjadi satu ruang yang kita bagus untuk refleksi. Jadi dengan kesederhanaan bentuk, kemudian dengan warna-warna earth tone gitu ya, dengan aci-acian expose. Jadi betul-betul diekspos material alam. Jadi seolah-olah bangunan kita dengan alam itu menyatu. Jadi kita itu bukan sesuatu yang berbeda nih dengan alam. Kita nggak mengeksploitasi atau menjajah lingkungan alam itu, tetapi kita seperti rumah ini tumbuh dari alam itu. Nah, saya meyakini satu hal, waktu kita ada di dalam ruang yang seperti itu, ini menjadi satu healing environment buat kita.
Jadi secara nggak sadar kita ada duduk atau kita tinggal di situ, kita tidur, kita beristirahat atau beraktivitas. Lingkungan itu tuh seperti memberi satu dorongan energi yang positif buat kita. Saya sebutnya itu sebagai satu healing environment. Nah itu saya sangat suka menerapkan di dalam desain. Contohnya apa tuh Pak yang biasa Bapak bisa terapkan di healing environment? Jadi misalnya saya buat satu ruang living room, dia ada menyatu dengan area belakang, area taman belakang. Di situ ada taman, ada kolam renang. Jadi terkesan tidak ada batas. Jadi waktu kamu ada di living room itu, kamu merasa seperti kamu juga ada di luar. Jadi kita bisa menikmati alam, tetapi ada di dalam rumah. Nah ini kurang lebih seperti itu. Jadi dibuat terbuka gitu. Dibuat terbuka, seperti menyatu dengan lingkungan luarnya jadinya. Jadi alam itu seperti benar-benar masuk ke dalam rumah. Gitu. Ada misalnya ada filosofi lain, contoh seperti ini. Saya pernah buat satu rumah. Orang ini karakternya tuh jadi gini, rumah ini tuh dia sering terima tamu. Nah, waktu terima tamu itu saya entah mungkin untuk bisnis, untuk segala macam ya, dan dia perlu rumah yang untuk menunjukkan karisma, jadi karakter yang strong, yang kuat. Jadi kamu mendesain satu rumah nih, foyer dan ruang tamunya itu, saya buat konsepnya itu bukan hangat. Jadi kita buat konsepnya itu agak sedikit lebih dingin. Jadi seperti kita masuk satu ruang yang apa ya namanya ya, yang lebih sakral, maksudnya yang lebih betul-betul intimate gitu Pak. Iya, customer. Jadi pemilik rumah itu posisinya agak sedikit di atas. Oke. Jadi dia nggak kalah istilahnya dengan tamu yang datang. Jadi dia lebih menunjukkan efek powerfulnya. Iya. Jadi itu kita bisa rekayasa di dalam ruang. Jadi orang yang datang itu seperti merasa tidak sampai terintimidasi sih, tapi maksudnya merasa ini orang punya nih gitu ya. Iya, dan kelasnya beda. Ini bukan hanya sekedar kaya atau merasa ini, tapi kayak punya kekuatan powerful lah gitu istilahnya. Segan, ada rasa segan Iya, gitu ya. iya, seperti itu. Tapi ada juga yang tadi saya bilang, rumahnya tuh ada yang pengen orangnya tuh hangat. Jadi orang begitu masuknya udah tahu kayak, wah, saya baru masuk aja saya kayak berasa mau langsung diajak makan. Istilahnya seperti itu. Ruangnya itu kayak hangat banget gitu, kayak warm yang untuk terima tamu. Orang masuk nggak ada ruang tamunya, hanya foyer, terus langsung diterima di living room, sehingga kayaknya siapapun yang udah di-invite ke rumah dia itu udah dianggap seperti tamu yang deket banget, dianggap seperti keluarga. Jadi filosofinya seperti itu. Di ruang-ruang tertentu itu kamu ingin memberikan kesan apa? Di living room kamu ingin memberikan kesan hangat. Nah itu yang kita rekayasa di dalam ruang. Di ruang tertentu yang kamu ingin kalau tamu datang mereka segan sama kamu. Nah itu kita buat sesuatu yang ya berkarisma di situ, yang beda lah gitu ceritanya. Kalau misal filosofinya dari bentuk gitu Pak, ini kan secara teori dan konsep ya Pak ya. Mungkin kalau dari bentuk Pak, mungkin bisa diterapin melalui bentuk mejanya atau bentuk furniturnya itu. Bisa. Saya pernah gini membuat satu desain yang desainnya agak sedikit fluid untuk furniture-nya ya. Jadi untuk orang-orang yang dia sedikit lebih agak fleksibel, orangnya itu lebih nggak kaku ya, lebih kesan modern. Jadi beberapa perabot dia itu dibuat lebih bentuknya itu lebih oval, elips, ada permainan bentuk yang nggak ada sikunya gitu. Jadi orang ini kelihatan seperti orangnya tuh mengalir gitu, flow-nya tuh seperti itu. Nah secara filosofi dia tuh orangnya misalnya nggak kaku, dengan plafonnya juga dibentuk dengan yang agak sedikit ada curve-nya gitu. Nah itu dari bentuk pengaruh sih. Gitu. Kalau dari warna juga ya Pak ya tadi? Kalau warna juga. Pemilihan warna. Betul. Mempengaruhi karakter konsep. Betul. Apalagi kamu kan misalnya desainer interior pasti lebih paham ya soal warna, penggunaan warna tertentu cocoknya pada ruang apa. Dulu saya pernah meneliti seperti ini. Warna juga menarik loh kalau kita teliti. Warna itu ada spektrumnya.
Betul. Bahkan kita bisa kaitkan spektrum warna itu dengan semacam spektrum nada. Jadi misalnya do re mi fa sol la si do gitu, C D E F G, ada kunci-kunci gitu kan. Nah, ternyata warna juga kita sebut seperti misalnya Meiji-ku Hibiniu gitu ya. Warna itu juga seperti ada penggantinya tuh. Warna do itu warna apa? Re itu warna apa? Dengan frekuensi tertentu. Ternyata itu saya dulu baca ya, waktu di penelitian saya, warna tertentu seolah-olah bisa memberikan frekuensi yang sama seperti kita mendengarkan musik. Jadi misalnya warna hijau nih, dia cenderungnya dengan nada dasar apa? Nada dasar F. Nah itu kita bisa lihat frekuensi lagu yang banyak frekuensi nada itu tuh cocoknya tuh dengan warna apa? Nah ternyata secara tidak sadar panca indera kita nih, kalau warna kan kita lihat dengan mata ya, dengan kita melihat misalnya di dalam satu ruang kamar, kalau banyak birunya itu kesannya tuh jadi seperti apa sih? Kalau ruangannya gelap hitam, yang dirasakan tuh seperti apa? Misalnya kalau orang tidur tuh pengennya tuh kamar tuh warnanya warna yang kayak gimana? Nah itu sangat menarik. Nah kadang-kadang orang kan nggak semuanya memahami seperti itu. Betul. Cuma, oh saya pokoknya suka warna merah. Kalau kita nggak tahu fungsinya warna merah itu untuk di bagian mana nih? Iya. Mungkin nggak misalnya kamar tidur, oh kamar tidur kasih merah terang. Enggak, itu malah kayak ruang dukun. Iya. Ya mungkin di ruang-ruang tidur kita kasih warna biru, biru muda, pastel, agak soft, supaya di situ lebih rileks, misalnya gitu ya. Penggunaan warna, misalnya ruang kerja, warna-warna netral, ada warna putihnya untuk mantul cahayanya, lumennya lebih bagus, terus lebih terang, lebih clear. Kalau kita kasih ruang kerja warna gelap, hitam semua misalnya, jadi suram, jenuh, gampang jenuh. Jadi gampang jenuh. Nah itu permainan warna juga mempengaruhi. Oke, baik. Oke, selanjutnya mungkin dari Good Design dan juga Blind Spot pasti kan menemukan ini apa ya, gimana sih cara membentuk suatu bangunan, material itu mempengaruhi apa enggak sih Pak? Material murah atau mahal? Itu mempengaruhi nggak blind spotnya? Biasanya seperti itu sih Pak. Iya. Apalagi kan klien nih dikasih tahu nih harganya segini, loh kok mahal banget, terus tahu-tahu kok ini rembes, kan pasti kan kayak gitu ya Pak. Itu gimana sih Pak? Kadang kan kita semua kan tentu pengen membuat satu bangunan atau desain yang bagus, murah, tahan lama gitu ya. Tapi kalau menurut saya gini, memang kita mesti bijak dalam memilih material. Jadi tidak selamanya harus menggunakan material yang super mahal. Ya, selama kita tahu di bagian-bagian mana yang kita memang perlu kasih material yang berkualitas, ya, yang penggunaannya juga maintenance-nya lebih mudah, terus secara daya tahan juga dia bisa panjang ya, umurnya ya cukup lama lah, daya tahannya bagus. Tapi ada bagian-bagian tertentu misalnya yang sebetulnya nggak perlu sampai overkill gitu speknya. Sehingga kita jadi desainer bukan yang menghabiskan budget customer kan, tetapi kita bisa merancang desain itu yang saya juga sesuai. Saya juga nggak katakan yang bagus dan murah. Kita juga nggak bisa, maksud saya nggak bisa naif. Pokoknya karena saya udah bayar arsitek harus dibuatkan desain yang kalau dibikin bagus, murah, nggak rusak-rusak, tahan lama. Susah juga seperti itu. Gimana caranya? Nah, kita harus menangin salah satu. Nah, tetapi karena kita arsitek yang berpikir dan kita yang mengkurasi seluruh material, kita kan punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk memeriksa lah, mempelajari tentang bahan-bahan apa yang misalnya, di outdoor kita gunakan bahan apa yang ini tahan lama. Walaupun dari segi harga, ya ini memang a little bit pricey ya, tapi ini bisa tahan lebih dari 10 tahun. Ketimbang kita pakai bahan yang murah, tapi setiap tahun harus diganti. Kita kan akan mempertimbangkan hal itu. Nah, tapi kalau misalnya bahan-bahan yang material yang untuk di dalam rumah, yang kita bisa menemukan substitusinya, kenapa enggak? Jadi misalnya looks-nya sama persis, juga nggak disentuh tangan. Kenapa sih kita harus pakai yang sampai terlalu mahal banget?
kecuali memang customernya, kliennya memang, oh saya maunya, saya pokoknya budget unlimited. Pokoknya semua harus yang bagus. Semua harus yang grade A nomor 1. Ya itu kita bisa sesuaikan. Tapi kalau kan nggak semua orang juga seperti itu. Bahkan kalau saya berpikirnya walaupun dia juga sebetulnya sanggup untuk membeli semua yang mahal itu, tetapi kan kita kan bisa berpikir ya, kalau kita yang punya rumah, perlu nggak saya melakukan hal seperti itu di dalam desain? Menghamburkan uangnya untuk ke situ. Kalau sementara ada material substitusi lain yang sebetulnya bisa kita cari dan memberikan efek desain yang sama, tentu saya akan lebih memilih itu, betul nggak? Nah, kita sebagai arsitek, kita yang pintar-pintar lah mengkurasi semuanya, Betul. termasuk material interior. Nah, kecuali kita harus sampaikan juga dengan jujur, jangan sampai kita juga nggak transparan. Kita desain, pokoknya tenang aja Bu, bikin rumah ini murah, pokoknya murah bagus. Kita karena terlalu ingin dapat proyeknya gitu, pokoknya murah, pokoknya nanti dibangunnya murah. Akhirnya kita gambar, begitu dihitung terlalu mahal, ya itu kan jadi satu kesalahan. Nggak sesuai ekspektasi. Dari awal kita sudah jelaskan range budgetnya kurang lebih sekian. Kalau mau di-upgrade akan ada penambahan kurang lebih berapa. Jadi kita nggak menjanjikan sesuatu yang terlalu muluk-muluk ya. Maksudnya murah, bagus, cepat ya nggak bisa seperti itu juga sih. Menurut saya sih gitu. Kita mesti bijak menyampaikan hal seperti itu tuh dengan jujur, transparan gitu. Dan memang penting kita untuk tahu menambah terus pengetahuan tentang produk, tentang material itu. Kita harus update terus sih. Jangan sampai yang kita desain kita nggak tahu itu materialnya apa. Iya, betul. Kadang sering kan. Itu juga jadi blind spot tuh. Kita desain, kita masukin gambarnya di komputer, di render, begitu bagus di render, begitu mau di build bingung kan? Materialnya apa? Mereknya apa? Tipe yang apa? Dicari di mana? Kok nggak ada yang mirip sama itu? Begitu dicari yang mirip, adanya yang mahal sekali misalnya. Nah, karena kita nggak terpikir dari awal. Nah, pentingnya kita melangkah jauh sampai ke material. Betul nih, pertanyaan kamu bagus banget. Kita arsitek atau interior, kita betul-betul mengenal material yang akan kita pakai. Jadi dalam waktu kita mendesain pun, kita udah tahu material yang kita desain ini pakai material tipe apa, harga berapa, dan itu yang kita ajukan ke customer itu sudah kita pilihkan material yang tepat. Saya bilangnya yang tepat loh. Kata yang tepat itu nggak selalu paling mahal, tapi nggak juga yang paling murah kan. Maksudnya memang paling proper, paling sesuai, yang cocok nih di ruangan ini. Di ruangan yang lain kita pakai ini, karena kita udah pertimbangkan banyak hal. Seperti itu. Jadi desain yang bagus itu belum tentu ini apa ya, bisa diterapkan dengan apa ya, blind spot itu. Iya. Banyak desain yang kalau kita cuma lihat desain, desainnya 3D-nya bagus. Kita harus cek sih, maksudnya denahnya semua sesuai dengan lapangan. Ya, belum lagi lintas divisinya, strukturnya seperti apa untuk menangani desain tersebut, gitu. Belum interiornya. Sebagai desainer kan kita harus koordinasi juga sama divisi lain ya Pak ya. Kita nggak bisa kekeh dengan titik lampu misalkan katakanlah harus di titik A, kita nggak bisa harus seperti itu kan Pak? Nggak bisa. Harus nego, terus opsi lain, memikirkan opsi lainnya. Iya, kadang kita juga dengar ya masukan dari konsultan-konsultan yang lain, karena mereka kita anggap kan mereka adalah teman kita semua. Jadi kita nggak bisa dalam mendesain satu project itu kita merasa kita paling pintar nih. Pokoknya semua ikut kita. Kita udah paling hebat sendiri, paling jago sendiri, nggak bisa. Mereka juga punya expertise-nya masing-masing kan. Jadi ada yang butuh special lighting, ya mereka ya ahlinya di sana, ya silakan mereka berkreasi. Cuma bagian kita, misalnya bagian saya sebagai arsitek, saya menyiapkan ruang supaya Kamila, misalnya sebagai desainer interior, kamu bisa berkreasi yang enak gitu di dalam wadah itu. Jadi saya akan menerima masukan-masukannya, kajian-kajian kamu tentang material interior ya, tentang pemilihan warna, terus konsep-konsep di dalamnya. Itu kita akan sama-sama berdiskusi.
Jadi nggak bisa memaksakan oh, semua harus ikut ini sini. Struktur juga, pokoknya struktur harus ikutin kita misalnya. Kadang enggak, tergantung ininya ya, lapangannya, kondisi lapangan. Contohnya kayak di gedung-gedung di Jepang itu kan ada pernya tuh Pak. Kalau misalkan gempa kan dia nggak ngerasa guncangannya nggak terlalu besar. Iya. Contoh itu. Betul, kalau Jepang kan sering gempa ya, jadi memang bangunan-bangunan yang mereka buat pasti dipertimbangkan untuk ketahanan terhadap gempa. Nah di sini juga sama, apalagi terakhir isu megatrust, itu sering loh beberapa kali customer tanya kan, ini perhitungan strukturnya seperti apa, terus bangunan ini kalau gempa skala sekian kuat gak, kalau udah skala 8, skala 9 kuat gak? Kadang kita jawabnya juga susah. Kalau udah 9 skala Richter bagaimana? Dan pusatnya dekat. Itu bagaimana gedungmu bisa bertahan kalau pusatnya dekat dengan gempa 9 magnitudo 9? Hampir ya susah lah saya jawabnya. Tapi gini, untuk gempa-gempa standar yang terulang 50 tahun sekali, ya yang sekian puluh tahun sekali, setidaknya itu kita udah analisa semua lah. Meminimalisir ya? Udah diminimalisir semua. Tapi juga gini, waktu kita koordinasi dengan, tadi kan contohnya dengan interior, sekarang dengan struktur. Nah struktur juga kan punya pemikiran masing-masing. Buat dia mungkin yang penting kuat, misalnya. Nah tapi kalau kita arsitek kan nggak bisa cuma yang penting kuat kan? Iya, betul. Kuat dan bagus kan? Nah cuma kata bagus itu kan relatif nih. Bagusnya kita itu yang seperti apa? Yang kolomnya nggak kelihatan kah? Yang kolomnya bisa berjauhan dengan bentang yang super lebar kah? Atau yang seperti apa? Nah juga kadang-kadang orang struktur takut nih kalau udah ketemu desainnya arsitek. Waduh, ini desainnya gawat nih. Ini posisi kolomnya udah gridnya udah nggak haru-karuan gitu ya. Udah nggak bisa modular seperti biasa. Udah segala macam jurus harus dikeluarin nih, udah balok pre-stress apa segala udah dihitung di situ. Nah, tim struktur juga kita harus bisa mengajak mereka, merangkul mereka supaya desain ini bisa jalan sama-sama. Tentu bukan dengan arogansi kita. Oh pokoknya harus itu. Struktur mah cuma ngikut aja harus itu. Enggak lah, kita juga terima diskusi dengan mereka. Kita pun membuat desain juga nggak sembarangan ya Pak ya. Betul. Nah pemahaman kita tentang struktur itu akan lebih cepat, lebih mempermudah semuanya itu terlaksana. Kalau kita paham nih struktur-struktur, modul strukturnya seperti apa seharusnya ya, cara kerja sistem strukturnya misalnya terhadap rumah tinggal. Jadi dalam meletakkan kolom, ukurannya yang kurang lebih standar seperti apa kita tahu. Kita kan bisa membantu. Sifat kita di sini tuh membantu merancang modul yang kurang lebih akan mengakomodir kita punya desain. Tetapi menghitungnya tentu mereka yang ahli. Perhitungan struktur beban rumah tinggal, simulasi gempa ya tentu mereka yang ahli, bukan arsitek. Tapi kita karena cara berpikirnya kita tahu, kita bisa memberi idenya yang lebih pas gitu. Jadi bukan lagi kita ketergantungan, oh saya pokoknya nggak tahu. Saya benar-benar nggak tahu menahu soal struktur. Jadi desain, ya pokoknya struktur aja yang nentuin. Nanti struktur akan setir kita. Pak, di sini harus ada kolom nih. Jadi ruangannya kolom semua. Waduh, karena kita nggak paham, kita jadi, ya sudah deh terpaksa kalau memang harus begitu, saya ikut. Nah, hal seperti itu kan seharusnya tidak perlu terjadi kalau dari awal itu kita memang udah kurang lebih sama-sama paham. Gitu. Jadi perlu adanya tektokan sih ya Pak ya? Iya. Sebelum mulai mendesain dan juga membangun. Ya, sama. Jadi sama seperti yang kita lakukan terhadap desainer interior, juga kita lakukan terhadap konsultan struktur juga. Jadi kita sama-sama nih dalam membentuk bangunannya. Saya akan tektokan juga lah dengan orang struktur, diskusi. Bisa nggak kira-kira saya mau bikin floating nih lantai 2-nya 5 meter tanpa kolom di bawahnya. Nah, kita udah diskusi dulu. Kalau bisa bahannya pakai apa? Pakai beton kah? Apa pakai baja kah? Atau seperti apa? Cara kerjanya seperti apa? Jadi kita bisa tahu kalau dia bilang, oh harus ada satu kolom tapi bisa coba disembunyikan. Nah kita bisa taruh di desain. Jadi pentingnya di awal itu kita koordinasi dulu. Kemudian begitu strukturnya selesai, saya akan menentukan struktur ini
apakah akan menjadi hanya sebagai satu penunjang kekuatan bangunan atau sebagai estetika yang ditonjolkan? Nah, ini yang menarik nih. Kalau kamu perhatiin bangunan-bangunan di luar negeri, ini mereka banyak yang mulai mengekspos struktur, terutama bangunan-bangunan yang terkenal ya. Jadi keindahan bangunan bukan lagi pada finishing atau tempelan ya material finishing ya, tetapi ekspos dari strukturnya itu. Memang sengaja dibiarkan terekspos. Itu menjadi satu keunikan tersendiri dari bangunan itu. Nah, kita juga bisa berpikir ke arah sana. Kalau ada hal-hal yang ini kayaknya unik nih. Struktur pun kamu selama ini kan hanya disimpan di dalam tembok. Bahkan tidak dibiarkan muncul. Sering kan gitu, arsitek, saya maunya kolom yang pipih. Pokoknya kamu nggak boleh muncul sama sekali. Kamu harus tertutup. Nah, sekarang nggak. Perlakuannya beda. Struktur lebih dalam tanda kutip dimuliakan. Maksudnya, sekarang dibiarkan struktur itu untuk muncul. Itu menarik loh. Sama seperti kita ke interior. Ini waktunya interior yang bermain. Ini waktunya struktur yang diekspos. Gitu. Jadi berinovasi ya Pak, setiap ini. Iya. Jadi cara berpikir kita itu, kalau kita belajar dari pengalaman arsitek-arsitek yang di luar negeri ya, itu mereka tuh udah mulai mengekspos estetika itu dengan cara yang uncommon lah. Menurut saya yang nggak cuma sekedar keindahan dari interior, tetapi elemen-elemen struktur, lighting itu tuh kita bisa bermain di sana. Baik Pak Bobi, terima kasih atas waktunya dan juga ilmunya yang sudah Bapak sharing ke kami semua. Kalau begitu dari Bapaknya sendiri mungkin ada tambahan seperti tips atau gimana sih cara nerapin good dan blind spot itu ke dalam desain? Ya mungkin kalau tips dari saya gini, sebagai arsitek atau desainer, kita silahkan terus berkarya tanpa terpaku dengan image reference. Ya jadi kita nggak terpaku dengan contoh-contoh yang ada di Pinterest atau Google. Tetapi kita terus mengembangkan ilmu yang kita miliki dan menjadi problem solver yang baik untuk klien. Dan terutama juga untuk klien kalau ingin melihat desain yang baik itu tidak bisa hanya dengan melihat 3D render ya. Jadi tidak bisa cuma dengan 3D visual, tetapi bagaimana 3D itu bisa diwujudkan di dalam desain sehingga memiliki efek ruang yang memang dapat dirasakan. Jadi jangan terkecoh dengan hanya sekedar 3D. Itu aja mungkin tipsnya. Sekian pembahasan dari podcast Interlude Intermission pada hari ini. Terima kasih atas waktunya yang sudah menonton. Sampai jumpa di lain episode.